Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita masuk lagi dalam mata pelajaran desain media interaktif. Lalu materi yang akan kita bahas adalah manfaat, keunggulan, dan juga penerapan multimedia interaktif. Sebelumnya kita sudah bahas tentang multimedia interaktif. Multimedia interaktif itu apa? Lalu juga ada komponen dalam multimedia interaktif. Sekarang kita lebih mendalami lagi berdasarkan manfaat, lalu keunggulan, dan juga penerapannya. Kalian simak baik-baik dan juga kalian catat materi apa yang saya berikan di buku kalian masing-masing supaya jadi pedoman kalian. Oke, kita lanjut. Yang pertama, manfaat multimedia interaktif dalam bidang pendidikan. Manfaat multimedia interaktif dalam bidang pendidikan atau khususnya pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, ada proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi. Yang keempat, ada kualitas belajar dapat ditingkatkan, dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Bisa kita lihat contohnya di gambar yang saya berikan. Itu contoh pengaplikasian dari multimedia interaktif. Misalkan kita bikin multimedia interaktif tentang sejarah Indonesia misalkan. Jadi kita bikin sebuah aplikasi, sebuah multimedia interaktif di mana di situ nanti ada penjelasan-penjelasan tentang sejarah-sejarah Indonesia, lalu manfaat pembelajaran sejarah Indonesia itu apa saja, itu macam-macam. Jadi kita bisa terapkan. Tujuannya apa? Supaya lebih interaktif dan juga lebih menarik, gak monoton. Misalkan kita nggak belajar hanya di sekolah saja, hanya mendengarkan guru saja, itu kan bosan. Jadi kita lebih membuat penerapannya lebih menarik dan juga lebih interaktif. Oke, kita lanjut. Keunggulan multimedia. Adapun keunggulan multimedia dalam hal pembelajaran antara lain sebagai berikut. Pertama, memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak mata seperti kuman, bakteri, elektron, dan lain-lain. Yang kedua, memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah seperti gajah, rumah, gunung, dan lain-lain. Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, beredarnya planet Mars, berkembangnya bunga, dan lain-lain. Yang keempat, ada menyajikan benda atau peristiwa yang jauh seperti bulan, bintang, salju, dan lain-lain. Kenapa keunggulannya seperti ini? Karena misalkan kalau kita dalam multimedia interaktif kita bisa menampilkan visualnya. Kayak misalkan kita kan nggak mungkin melihat matahari secara langsung, tapi kita di multimedia interaktif kita bikin visualnya seperti apa, bentuk dari matahari itu spesifiknya kayak gimana, kita buat dalam bentuk visualnya. Kan nggak mungkin kita melihat matahari secara langsung atau bagaimana. Kayak seperti juga kayak benda-benda besar atau hewan-hewan hidup kayak misalkan seperti gajah, hewan-hewan yang lain. Kayak misalkan kita belajar tentang hewan-hewan, nggak mungkin kan kita datangin hewannya ke sekolah. Nah, kita bikin visualnya seperti apa gajah itu, lalu apa istilahnya struktur badan dia atau struktur dari tubuhnya dia, lalu bagaimana organ-organ yang ada di dalam gajah itu kita bentuk dalam visual di dalam multimedia interaktif. Jadi memudahkan kita untuk melakukan hal atau belajar pembelajaran yang tidak kita bisa melihat langsung, tapi bisa kita rasakan melalui visual atau desain dari multimedia interaktif. Oke, saya lanjut. Yang ada lanjutannya yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya seperti letusan gunung berapi, harimau, racun, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya yang terakhir, meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Itu sama aja yang kayak tadi yang saya bilang ya. Lalu yang selanjutnya kita bahas tentang manfaat multimedia interaktif. Secara umum manfaat multimedia interaktif dapat dijadikan media sebagai berikut. Yang pertama, promosi, yaitu seperti company profile, iklan, dan lain-lain. Lalu ada selanjutnya tutorial, panduan penggunaan alat, dan sebagainya. Yang ketiga, hiburan seperti game. Lalu yang keempat ada yang lain-lain. Jadi manfaat multimedia interaktif itu sangat banyak. Kan kita ada project pembuatan iklan, pembuatan company profile perusahaan, lalu ada video tutorial, penggunaan
dan sebagainya macam. Itu ya. Jadi banyak manfaat multimedia interaktif yang dapat kita terapkan untuk kehidupan kita. Kemudian manfaat multimedia berdasarkan jenisnya. Yang pertama, jenis industri kreatif. Industri kreatif menggunakan multimedia untuk berbagai keperluan, mulai dari seni, untuk hiburan, dan untuk seni komersial. Yang kedua, komersial. Presentasi yang menarik digunakan untuk menjaga perhatian dalam periklanan. Bisnis dan komunikasi seringkali dikembangkan oleh tim kreatif perusahaan untuk menawarkan penjual ide maupun dalam pelatihan dalam bentuk presentasi multimedia. Yang ketiga, hiburan dan seni rupa. Selain itu, multimedia ini berisi banyak digunakan dalam industri hiburan, khususnya untuk mengembangkan efek khusus dalam film animasi. Permainan populer dalam multimedia, sebagaimana permainan dan program perangkat lunak yang telah tersedia baik distribusi dalam CD-ROM maupun online. Jadi hiburan dan seni rupa bisa kita manfaatkan untuk pengerjaan multimedia interaktif. Lalu selanjutnya dalam bidang pendidikan, multimedia digunakan untuk memproduksi pelatihan berbasis komputer dan buku referensi seperti ensiklopedia dan juga melalui media serangkaian modul, lalu presentasi, teks tentang topik, dan juga gambar yang terkait dalam format informasi. Jadi pendidikan ini sangat berguna jika kita dalam pengaplikasian multimedia interaktif. Seperti halnya tadi ya yang saya sudah berikan contoh, kita bisa belajar lebih banyak, lebih menarik, lebih interaktif dalam bidang pendidikan. Lalu yang kelima, teknik. Perangkat lunak dapat menggunakan multimedia dalam menciptakan simulasi komputer untuk sebagai hiburan dan pelatihan. Jadi itu contohnya kalau untuk dalam dunia teknik kayak tadi ya, kayak tutorial kita misalkan teknik komputer, misalkan kita bongkar CPU, itu tutorialnya bagaimana, dan juga komponen-komponennya bagaimana, itu bisa kita aplikasikan di dalam multimedia interaktif. Lalu yang keenam, ada perindustrian yang digunakan sebagai cara untuk menyajikan informasi untuk membantu pemegang saham, rekan kerja, dan atasan. Multimedia ini juga bermanfaat untuk memberikan pelatihan karyawan, periklanan, dan juga penjualan produk di seluruh dunia hampir tak terbatas melalui web berbasis teknologi. Lalu penerapan multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa manfaatkan dalam dunia bisnis. Kita bisa menyajikan dalam meliputi dalam hal pengajaran, presentasi, periklanan, katalog, demo produk, pemasaran, database, dan instant research, dan juga komunikasi jaringan. Jadi itu seperti halnya bisnis, kayak saya juga termasuk kayak presentasi ya, atau video pengajaran. Lalu juga seperti contohnya kalau misalkan kita adakan video conference atau biasa kita belajar online yang tatap muka lewat Zoom, itu juga termasuk dalam penerapan multimedia dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, ada dalam bidang pendidikan. Jenis aplikasi yang pendidikan bertujuan untuk mengubah proses pembelajaran konvensional menjadi lebih interaktif, yang sehingga dapat menggantikan KBM yang selama ini dilakukan sekolah. Contohnya adalah jika kita melakukan peningkatan kemampuan baca pada anak dalam bentuk animasi agar mampu meningkatkan minat baca siswa-siswi. Lalu yang ketiga, dalam rumah. Misalkan kita pengaplikasinya itu seperti penggunaan game atau permainan yang menggunakan televisi, yaitu PlayStation, Sega, Nintendo, Xbox, dan lain-lain. Lalu yang keempat, jenis multimedia ini berupa kios informasi seperti halnya pada hotel, museum, pusat perbelanjaan, pusat hiburan, dan lain-lain. Aplikasi ini digunakan untuk memberikan informasi terkait tempat yang bersangkutan. Itu contohnya kayak tempat umum kita sering jumpa di jalan-jalan kayak baliho, terus kayak yang layar-layar besar tuh yang suka ada iklan-iklan video iklannya. Nah, itu seperti itu contohnya multimedia interaktif yang dapat kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Jadi banyak contohnya ya, dan juga manfaat yang harus kita pelajari dari multimedia interaktif. Jika kalian bisa mengaplikasikannya dengan baik, pasti informasinya dapat tersampaikan dengan baik juga. Jadi itu dari
beberapa manfaat dan juga penerapan multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terakhir untuk menutup materi, saya berikan tugas kepada kalian. Nah, tugasnya itu kalian sudah membaca dan memahami materi yang saya berikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan multimedia interaktif. Jadi tugas kalian sekarang, saya pengen tahu nih, jika kalian ingin membuat multimedia interaktif, jenis multimedia interaktif apa yang kalian suka dan ingin kalian buat, sertakan berikan alasan mengapa Anda suka jenis multimedia interaktif tersebut. Itu misalkan contohnya kalian mau bikin multimedia interaktif, jenisnya itu dalam bidang pendidikan, kalian mau bikin konsep kayak tadi ya, kayak misalkan kalian mau bikin suatu pengembangan dimana untuk meningkatkan minat baca siswa-siswi, kalian bikin sebuah multimedia interaktif, misalkan sebuah narasi atau dongeng di dalamnya dan lain-lain. Dan misalkan kalau dalam pendidikan juga kalian bikin aplikasi pembelajaran online, misalkan kalian ada di situ di dalam multimedia interaktifnya ada beberapa jenis mata pelajaran yang tinggal nanti diaplikasikan, nanti muncul tiba-tiba pelajaran apa, bahasa tentang apa gitu ya. Kayak juga tadi contohnya kayak sejarah Indonesia, nanti kalian bikin multimedia interaktif, sejarah Indonesia itu apa aja, bagian apa aja dan lain sebagainya. Contohnya juga banyak ya dalam hal pendidikan seperti itu. Lalu misalkan kalian mau bikin dalam hal game misalkan kalian mau bikin sebuah pengetahuan tentang game apa gitu, di dalamnya kalian aplikasikan di dalamnya. Juga kalau misalkan hiburan, misalkan kayak panduan, bukan hiburan, kayak misalkan multimedia interaktif dalam bidang umum lah ya istilahnya. Jadi kalian misalkan mau bikin multimedia interaktif panduan protokol kesehatan dalam masa COVID misalkan. Jadi kalian bikin pengaplikasiannya dalam protokol kesehatan itu apa aja yang harus kita lakukan, misalkan mencuci tangan, memakai masker dan sebagainya. Jadi kalian tuliskan, ceritakan aja apa yang kalian ingin buat atau yang kalian suka dalam bidang apa yang kalian suka, yang kalian ingin buat. Jadi kalian ceritakan, tuliskan di dalam buku tulis kalian masing-masing. Lalu nanti tidak usah dikumpulkan sekarang, tapi kalian simpan baik-baik bukunya, nanti akan saya informasikan untuk pengumpulan tugas secara langsung ke sekolah. Jadi tugasnya mengerti ya, kalian tuliskan, kalian jabarkan, kalian ceritakan jenis multimedia interaktif apa yang kalian suka dan kalian ingin buat. Tadi saya sudah berikan contohnya macam-macam di berbagai bidang, misalkan juga bisnis boleh, pendidikan boleh, iklan boleh, komersil boleh, terserah kalian yang kalian suka dan kalian minati dan kalian ingin buat. Kita berikan berikan alasan mengapa kalian suka dan ingin membuat multimedia interaktif tersebut ya. Oke, itu saja materi yang telah saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke, terima kasih.